Mari bertransformasi, berjalan dari hidup lama kepada hidup yang baru. Dalam kebersamaan dengan Tuhan, meninggalkan perang yang lama, dan di dalam Kristus senantiasa diperbaharui dengan perilaku yang baik dan benar. Selamat hari Minggu ke-12 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak kami yang terkasih. Mari kita bersukacita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 11. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan menyampaikan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergi ke rumah tukang periuk dan tampaklah ia sedang bekerja dengan alat pemutar. Jika bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku bunyinya, "Apakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Yerusalem? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tapi apabila bangsa yang kusebut itu bertobat dan dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanamnya. Namun apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku karena kebaikan yang kujanjikan untuk didatangkan kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan menyusun rencana terhadap kamu. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu." Tuhan sungguh mengasihi umat manusia ciptaannya, dan di dalam kasihnya juga diminta untuk senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Saat bangsanya tidak hidup dengan benar, maka Tuhan mengutus nabi untuk mengingatkan mereka. Nabi Tuhan Yeremia disuruh bukan ke tempat menyembah Tuhan atau ke kumpulan orang yang sedang beribadah, namun dia disuruh untuk melihat bagaimana tukang periuk dalam kapasitasnya membentuk periuk dari tanah liat. Apabila bejana itu rusak, maka tukang periuk menghancurkannya dan membentuknya sebagaimana yang dikehendakinya. Tukang periuk bekerja dengan alat pemutar. Jika bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat dari tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik. Begitulah dilakukannya hingga ada bejana yang indah sebagaimana dimaksud pembentuknya. Hal ini diperhatikan oleh Nabi. Lalu Yeremia ditanya, "Apakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah manusia di tangannya. Demikian Tuhan terhadap umatnya, membentuk ke arah yang lebih baik. Dia terus bekerja hingga umat yang disayanginya semakin indah. Katanya, "Aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang kusebut itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka."
Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanamnya. Namun apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku karena kebaikan yang kujanjikan untuk didatangkan kepada mereka. Demikianlah terus-menerus Tuhan membentuk kita setiap orang sehingga hidup dalam maksud pencipta. Lalu kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem melalui Nabi Yeremia, Tuhan meminta, sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan menyusun rencana terhadap kamu. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah kamu. Kita juga diingatkan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Sebagaimana tukang periuk membentuk tanah liat kepada apa yang dia kehendaki. Kebebasan yang diberikan kepada manusia bukanlah untuk keluar dari apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan manusia. Saat sudah menyimpang, Tuhan mengingatkan untuk memperbaiki. Terkadang manusia mengeraskan hatinya, tidak mau dibentuk oleh Tuhan, maka hukuman Tuhan akan hadir bagi dirinya. Baiklah kita seturut dengan bentukan Tuhan seperti bejana yang mau dibentuk sehingga memberi keindahan. Seperti tukang periuk yang berkuasa membuat bejana, demikianlah Tuhan berdaulat atas diri kita umat manusia. Biarlah kita mau dibentuk oleh Tuhan seperti apa yang Dia rancang. Bila sudah menyimpang, firman Tuhan menegur, mengingatkan dalam tugas membentuk, mengarahkan kehidupan kita. Mari senantiasa bersedia dibentuk pembuat bejana. Tuhan mampu membentuk kita lebih baik, walaupun dari diri yang sudah rusak. Sebab bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, Ia akan menyatakan hukum. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini yang begitu mengasihi umat ciptaan-Mu. Engkau membentuk kami dalam perjalanan hidup kami supaya dapat menjadi kemuliaan bagi-Mu. Biarlah kami bersedia Engkau bentuk, menerima yang terbaik dari-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.